Sobat Milenial, masih sama aku VJ dan di sini kita masih ngobrol sama Katika nih, ngebahas soal profesinya sebagai MUA. Oke Katika nih, apa namanya yang tadi mungkin udah dibahas ya di segmen 1 gitu ya. Kalau misalkan profesi MUA ini sangat marak gitu ya di tengah sekarang tuh kayaknya banyak banget gitu ya orang berprofesi sebagai MUA gitu. Bahkan juga sekarang udah ada nih beauty vlogger yang mungkin juga kita tahu gitu ya, Sobat Milenial di rumah. Nah Katika, aku mungkin pengen nanya gitu ya, sebagai Katika yang mungkin sudah menggeluti profesi MUA udah kurang lebih 3 tahun ini ya. Ini apakah profesi MUA ini sangat menjanjikan Katika? Oke Kak. Jadi kalau profesi MUA ya sebetulnya sama seperti bidang usaha yang lainnya gitu. Namanya kita usaha itu ya butuh proses. Yang kedua ya kita harus sabar-sabar juga dalam promosi kita tadi, dan jangan lupa kualitas itu tetap nomor 1 gitu sih. Nah kalau MUA itu menurut aku jujur itu menjanjikan kenapa? Tadi yang pertama dia, kalau aku nih sebagai perempuan yang udah aku alami sendiri, itu kita bisa bagi waktu. Yang kedua kita bisa mengatur jam kerja kita. Kalaupun misalkan kayak nggak bisa kita yang kerjain, kan bisa kita alihkan ke tim kita. Kayak gitu sih Kak. Nah tapi aku ada pengalaman beberapa teman-teman juga yang di tengah perjalanan itu mereka akhirnya berhenti ya. Mungkin karena tadi kurang sabar sedikit aja sih sebetulnya. Tapi lagi-lagi aku tekankan sebetulnya dalam bidang usaha apapun sebetulnya kita harus tekun, kemudian harus sabar gitu sih Kak. Sama aja sebetulnya. Nah Kak, di era digital seperti sekarang ini mudah nggak gitu? Merasa dimudahkan sebagai profesinya sebagai MUA ini? Iya Kak, aku itu sempat agak kesulitan sebetulnya, karena kalau mungkin kayak zaman dulu tuh aku posting di WA atau di Facebook aja udah cukup gitu kan. Nah tapi kalau sekarang itu kayak kontennya harus menarik, terus hashtagnya tuh harus sesuai. Aku tuh sampai ada bantuan juga dari temen di bidang sosial media manajemen yang khusus pegang akun aku gitu. Jadi aku fokus ngerjain make up aja gitu. Untuk bagian-bagian promosi biarinlah yang muda-muda aja, yang kreatif itu yang bantuin aku gitu, karena kayak udah hektik banget gitu make upin, terus nanti mikirin kontennya gimana, takutnya malah nggak keposting, sayang. Jadi ya emang ada bantuan dari tim sosial media manajemen. Jadi penting banget ya nge-branding gimana make up kita di sosial media gitu khususnya ya Kak. Betul Kak, betul. Sekarang karena udah zamannya sekarang seperti itu, mungkin generasi sekarang itu emang seneng lihat apa-apa tuh Instagram, terus TikTok. Juga aku nggak begitu paham TikTok ya, tapi ya tadilah aku ada tim yang kreatif, ya udah bantuin lah gitu. Aku fokus di kualitas make upnya aja deh gitu. Jadi ada tim-timnya. Kalau boleh tahu ada berapa sih tim Kak dari yang Kakak mungkin develop gitu sejauh ini? Yang aku develop karena aku base-nya itu di 2 kota, di Bogor sama di Tangerang. Nah kalau untuk make up sendiri itu ada sendiri ya, misalkan kayak asisten yang di samping aku banget yang tahu beauty case aku isinya apa aja. Di Bogor ada 2 nih ya, di Tangerang ada 2. Nah tapi dalam setiap event itu pasti ada tim lagi lainnya. Misalkan dalam satu hari aku punya 3 atau 4 event. Artinya ya kita bagi untuk rias busana aja paling nggak itu aku butuh 4-5 orang, karena ngerjain rambut, baju ganti sampai 3 kali misalkan kayak gitu. Itu di luar dari tim fotografi dan juga tim yang lainnya Kak dalam satu event. Dalam satu event tuh bisa sampai 3 atau 4 orang gitu ya? Itu untuk rias busana aja, di luar dari kru untuk di tendanya misalkan, fotografinya di luar dari itu Kak. Berarti kalau sekarang nggak cuman expert ke MUA aja, tapi wedding juga berarti ya Kak, wedding organize. Iya, cuman kalau aku suka banget MUA, kenapa? Kan aku sendiri sama asisten satu aja cukup sih sebenarnya, sama supir satu bisa jalan. Kalau boleh tahu apa sih kayak nama ininya, mungkin pemirsa di rumah ini penasaran nih, Katika tuh apa brand make upnya tuh apa gitu namanya, bisa kalau di sosial media? Aku tuh kalau misalkan di penyewaan gaun pengantin itu di Instagram aku @kenconobungu.id, websitenya www.kenconobungu.id. Kemudian kalau di make up-nya di @sanggar_antika, ada websitenya juga www.sanggarantika.com. Gitu Kak. Tapi kalau untuk dari keluarga sendiri emang udah ada, maksudnya basic yang memang udah
misalkan apa namanya tadi busana dan lain sebagainya, apa kakak sendiri gitu yang profesi make up artist ini dari kakak sendiri atau memang di keluarga juga memang ada yang profesinya sama nih? Nah, kalau untuk make up, jujur aku sendiri sampai waktu itu ayahku tuh saking kayak apa bener ya ini anak ini serius gitu ngejalanin bisnis ini gitu kan, dia sampai ayah tuh ikut ke event-event aku untuk lihat betul-betul eventnya berjalan kayak gitu sih. Nah, tapi kalau untuk dari busana, kalau itu ada support juga dari kakak aku, dia desainer juga, desainer penyanyi juga, kemudian mamaku juga memang basicnya memang di baju, yang ngebantu dari baju. Tapi kalau untuk make up memang aku sendiri kak yang mencari tahu gitu, mencari guru dalam perjalanannya juga. Waduh, luar biasa ya. Sampai pada akhirnya itu dan sampai pada akhirnya terbukti gitu ya kalau sekarang luar biasa sekali gitu ya perjalanan profesi ini. Oke Kak Tika, mungkin bisa diceritakan sedikit motivasi terbesar dari Kak Tika tuh menjadi MUA tuh apa? Kalau aku sih motivasi terbesarnya yang pertama, aku bahagia gitu menjalani profesi ini meskipun kayak tadi. Contoh misalkan aku itu jujur ya, kayak kadang-kadang itu bangunnya suka telat gitu, suka agak telat, tapi kalau misalkan ada job itu kayak ada alarm otomatis tuh, jam 3 jalan, jam 1, jam 11 malam jalan itu pasti on time. Mungkin karena aku happy di situ, membuat orang cantik di hari bahagianya itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri buat aku Kak. Itu sih ya, jadi sampai pada akhirnya kita jadi lebih expert lagi ya di bidang yang memang kita sukain gitu ya. Iya, sampai customer aku misalkan lagi ada keluar negeri, lagi kemana gitu, teleponin aku mau oleh-oleh apa atau mau dibawain apa, padahal aku juga udah lupa ini tuh yang waktu kapan gitu ya. Ya mungkin karena mereka suka sama hasilnya dan mungkin aku servis aku karena ini di bidang jasa ya. Jadi aku betul-betul kayak hati-hati banget gitu menangani klien aku. Kalau bisa memang jadi keluarga gitu setelah ini. Nah, aku kadang-kadang lupa gitu, Kak, ini gini, aku dari ini kata sama kakak, ini udah di Kalimantan apa udah di mana misalkan. Oh iya, kata aku, kadang-kadang suka lupa juga. Jadi menjalin silaturahmi ke klien-klien ya, itu juga ya jadi happy ya gitu ya Kak. Oke Kak Tika, ini luar biasa sekali ya persaingan di bisnis MUA ini gitu ya. Dari Kak Tika sendiri gimana nih melihat banyak persaingan MUA yang beredar gitu di era sekarang nih Kak? Ya, melihat adanya persaingan, mungkin kalau aku lebih menganggapnya gini, kalaupun ada tren makeup yang baru gitu, kalau bisa kita berkolaborasi. Bahkan kalau bisa aku ketemu gitu, karena pengen tahu mungkin ada teknik baru atau gimana. Nah, kalau masalah persaingan sih, aku udah serahin aja deh, udah pasrah aja. Yang penting aku jaga kualitas aja, sosmednya aku kencengin aja, iklannya aku kencengin aja. Itu kayaknya udah cukup sih menurut aku gitu. Dari situ ya upaya-upayanya, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Selebihnya udah serahkan aja kepada Tuhan gitu ya, soal sama Tuhan. Terus yang di sosmed udah ada timnya, jadi ya udahlah gitu. Gitu sih. Nah Kak, ini kan masa-masa pandemi gitu ya, pastinya semua event gitu ya, hampir sebagian mungkin ya bahkan semuanya gitu event ditutup gitu ya, kayak dari mulai acara pernikahan gitu, apalagi gencar-gencar kemarin tuh udah pernikahan dan lain sebagainya tuh apa ditunda gitu karena pandemi ini. Dari Kak Tika sendiri gitu ya, gimana nih Kak pas masa pandemi gencar-gencarnya itu sejauh ini gitu? Banget. Itu sedih banget karena dari tahun 2019 itu kan bookingan untuk tahun 2020 udah mulai masuk. Nah, waktu itu Maret 2020 itu aku harus mengembalikan karena memang sebetulnya gini, di dalam perjanjian itu kan aku nggak harus full mengembalikan ya, tapi mungkin ada persentase yang harus aku kembalikan gitu. Yang pertama karena tadi ya memang acaranya belum berlangsung juga gitu, dan itu memang kebijakan dari aku untuk mengembalikan sebagian bookingan yang udah masuk. Itu kebijakan aku sendiri. Waktu itu vakum 2020, tapi mulai ada event itu 2020 di bulan Agustus. Event wedding pertama aku di gedung waktu itu agak ngeri-ngeri juga sih, tapi yang aku tanya waktu itu udah perizinannya gimana gitu. Udah aman, udah itu mulai berjalan. Tapi ya mudah-mudahan harapan aku tahun 2022 nih udah mulai bangkit, Kak. Gitu. Iya sih, alhamdulillah.
Apalagi sekarang-sekarang nih udah mulai melandai gitu ya COVID Kak. Jadi udah mulai banyak tuh berarti job-job ya. Ya, Kak, itu sempat sedih banget sampai teman-teman yang ngejual propertinya ya di circle aku tuh, kayak yang ngejual pelaminan mungkin, yang ngejual baju-baju, alat make up pun mau dijual gitu. Tapi aku kayak udah sabar dulu. Cuman mungkin mereka udah jenuh atau mungkin emang udah alih profesi aja karena mungkin nggak tahu COVID-nya berhenti kapan. Itu banyak banget Kak. Kalau dari Kakak sendiri cara membangkitkan masa-masa terpuruk pandemi itu gimana tuh Kak? Aku pribadi bikin pelatihan aja gitu, jadi bikin pelatihan tapi bukan untuk perias pengantin, lebih kayak untuk daily make up. Aku bikin iklan-iklan, jadi aku bisa ketemuin mereka dari Zoom juga, atau aku kirimin link yang bisa mereka download Kak. Jadi aku manfaatin waktu aku untuk itu dari rumah aja gitu kerjanya gitu. Akhirnya aku malahan ada kepikiran ide baru untuk bikin pelatihan yang sampai sekarang akhirnya aku jalanin. Tapi sekarang gencar banget sih Kak, maksudnya pelatihan make up dan orang interest untuk ikut pelatihan make up itu gitu ya. Luar biasa Ya, sekali betul, ya. Kak. Betul Kak, iya. Sangat luar biasa sekarang sekali. pelatihan make up itu betul-betul banyak banget MUA. Bahkan kemarin itu terakhir ada 17 makeup artist Indonesia juga berkolaborasi di situ. Aku waktu itu ikut juga jadi peserta gitu, pengen ngobrol-ngobrol sama mereka juga. Itu animenya luar biasa itu Kak. Kalau dari keluarga sendiri gimana nih Kak? Dukungan dari profesi Kakak sebagai MUA ini? Kalau awalnya tuh mereka komplainnya hanya soal kesehatan, misalkan kayak kamu waktu tidurnya kan kurang, misalkan kayak gitu, terus gimana? Kadang-kadang weekend kan orang biasanya waktunya sama keluarga, gitu kan, atau gimana? Tapi kalau aku kan justru sebaliknya, justru weekend itu lagi padat-padatnya, mungkin komplainnya dari situ ya. Cuman ya sebisa mungkin aku memberikan pengertian aja. Apa kalau mau ikut ke event, ayo ikut aku aja. Boleh ya, kapan-kapan mungkin ya. Kita langsung datangin event dari Katika ini. Iya, Kak. Tapi iya. Makanya kita keliling aja nanti dari gedung-gedung udah gitu Kak. Seru banget sih, kayaknya emang seru banget sih kalau profesi make up nih, make up. Mama aku paling senang ikut event, apalagi kalau tempatnya dia suka gitu. Tapi pada saat acara udah pasti hilang. Kalau nggak dia lagi cicipin makanan kemana-kemana atau dia foto sendiri itu udah. Aku asisten, tolong dong mama aku dicari di mana. Kadang-kadang cuma repotnya itu doang. Jadi kalau ngajak tuh sekalian jalan-jalan gitu. Iya, aku sampai kadang customer misalkan kayak gini, aku minta ekstra room buat keluarga boleh nggak? Kalau emang nggak boleh ya udah aku tambah sendiri gitu Kak. Biasanya paling jauh kemana Kak? Aku itu Banyumas, Palembang. Keluar Tapi kota sampai Jawa juga. Untuk riasannya aja. Tapi kalau paket rias busana itu ya Jabodetabek Kak. Luar biasa. Apa sih kan suka dukanya menjadi profesi sebagai MUA ini kalau boleh tahu? Suka dukanya tadi sih kadang-kadang kan kita perempuan punya tugas dan kewajiban juga ya kayak. Nah kadang-kadang itu yang harus kita pilih gitu antara pekerjaan dan kewajiban tadi yang harus kita bisa mengimbangi waktunya karena kan itu lumayan lelah juga ya kerja yang betul di event satu harian full, kadang harus pindah tempat. Mungkin tadi sih Kak time manajemennya yang harus betul-betul aku atur dengan baik. Kalau untuk urusan pada hari H tiba-tiba klien ada masalah sama keluarganya, ya kita yang harus bisa meredam. Gitu ya. Waduh, luar biasa sekali gitu ya. Ini Kak, kalau misalkan, Kakak kan lebih expertnya di bidang mungkin dari Kakak sendiri, apalagi sebagai mungkin muslimah gitu ya. Melihat banyak sekali gitu tren-tren make up muslimah. Apakah beda nge-make upin orang berhijab gitu atau muslimah sama orang yang non hijab gitu Kak? Dari Kakak sendiri ngerasa ada perbedaannya nggak sih? Ada Kak, ada banget. Jadi kalau untuk yang non hijab itu memang di bagian kontur, leher itu harus bagus gitu ya. Konturnya tuh harus agak kencang, kemudian warna foundationnya itu harus mendekati dengan warna kulit asli si klien gitu. Karena pada saat oksidasi pun supaya sama. Nah, bedanya kalau yang hijab itu justru lebih mudah Kak. Yang pertama, konturnya nggak usah terlalu kencang pun nggak masalah, karena kita bisa siasatinya mungkin di hijabnya supaya terlihat lebih tirus kayak gitu. Yang kedua, untuk masalah rambut, jadi kita rambut tuh nggak harus pusing-pusing kita hairdo, kita apain supaya tetap stay gitu ya. Kalau hijab kan lebih simpelnya di situ Kak, justru lebih mudah menurut aku untuk customer yang hijab.
Berarti kalau non hijab juga kita harus bisa hairdo juga ya Kak? Iya, hairdo itu apa namanya? Kadang-kadang mereka udah bawa gambar, pengen hairdo kayak gini kak, pengen hairdo kayak gini kak, kayak gitu. Oke, ketika nih apa namanya mungkin dapat nih dari tim kreatif kalau misalkan ketika ada pengalaman cerita kasih make up gratis gitu ya. Nah mungkin ini penasaran dan pastinya sobat milenial penasaran ini ceritanya seperti apa. Tapi kayaknya kita akan jeda dulu nih ketika setelah yang satu ini. Jadi sobat milenial jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.